Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berbahagia sekali kalau kita hari ini bisa berjumpa lagi pada acara Sapaan Rohani dari GKJ Cakranratan Surakarta, di mana pada hari ini kita akan merasakan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 31, itu bacaan secara lengkap. Namun secara khusus atau ayat nats yang kita ambil adalah dari ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau pembacaan ayat hari ini semacam itu, maka akan kita bawa dalam sebuah judul renungan kita, yaitu bumbu hidup bahagia. Sebelumnya kita akan bersama-sama mohon pimpinan Tuhan agar dapat merasakan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini Engkau telah berkati kami dengan sabda firman-Mu. Kami akan merasakan dan merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan. Bukalah hati kami dan layakkan kami untuk kami dapat merasakan, merenungkan, dan bahkan kami dapat melaksanakan di dalam hidup kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, ketika kita melaksanakan suatu pelayanan, dalam hal ini pelayanan di suatu tempat sosial, misalnya di panti jompo. Di sana tentu kita sudah berpikir, berencana bahwa nanti di sana kita akan membagi berkat untuk menyenangkan orang lain, membuat para jompo itu berbahagia seperti itu. Kita akan berbagi cerita, akan mengajak mereka memuji Tuhan. Harapan kita memang mereka sangat berbahagia dengan pelayanan kita. Dan ternyata setelah sampai di sana, benar saudara-saudara, kita lihat di sana orang-orang yang ada di panti jompo itu sangat berbahagia sekali dan mereka bersemangat di dalam mengikuti acara demi acara. Saudara-saudara, ternyata setelah dari kegiatan tersebut, justru secara pribadi ataupun kita merasa sangat diberkati. Kita juga merasa diberkati melalui keramahan mereka di dalam kegiatan dan pelayanan kita bersama. Juga dengan kita menyaksikan para penghuni panti jompo itu dengan semangatnya, ketulusan mereka, sukacita mereka mengikuti acara demi acara. Saudara-saudara, sayalah yang ternyata justru dikuatkan dan diteguhkan untuk terus maju semangat di dalam berpelayanan untuk melayani Tuhan tentunya. Dan ia pun berjanji akan lebih sering terlibat di dalam pelayanan-pelayanan. Saudara-saudara, umumnya kita itu senang menerima sesuatu dari orang lain. Bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga hal-hal yang lain, seperti misalnya pujian, perhatian, dan juga pelayanan kepada kita itu baik. Namun, ada sisi lain yang juga perlu kita lakukan jika ingin berbahagia, yaitu dengan memberi. Menunjukkan kemurahan hati dan berbagai tindakan-tindakan kebaikan. Serta berbagi berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pemberian kita yang sederhana,
yang kecil, sekecil apapun dapat membuat orang tersenyum. Memberi semangat dan memberi pengharapan kepada orang-orang yang lemah dan hampir putus asa. Sehingga keberadaan kita pun bisa merupakan jawaban bagi doa-doa mereka. Doa-doa orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Ketika kita dengan rela berbagi berkat kepada orang lain, bukan hanya secara materi, tetapi juga dalam rupa-rupa kebaikan, maka kita sendiri pun akan mengalami kebenaran semacam ini. Itulah saudara-saudara bumbu hidup berbahagia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai pokok renungan kita hari ini adalah orang yang membagikan berkatnya kepada orang lain tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Malahan ia sedang melipat gandakannya. Saya ulangi saudara-saudara. Orang yang membagikan berkatnya kepada orang lain tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Malahan ia sedang melipat gandakannya segala berkat-berkatnya itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.